Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kasus pemerkosaan anak di bawah umur dengan tersangka anak anggota DPRD Pekanbaru berujung damai. Namun ternyata di baliknya ada uang damai puluhan juta rupiah dari keluarga tersangka. Ayah korban mengaku kasus pemerkosaan yang menimpa anaknya sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Keluarganya dan keluarga tersangka sudah bertemu dan menandatangani surat perjanjian untuk tidak melanjutkan kasus ini ke proses hukum. Menurut ayah korban, ibu tersangka yang merupakan anggota DPRD Pekanbaru dari fraksi Demokrat, Eri Sumarni, menyerahkan uang 80 juta rupiah di sebuah lokasi pada tanggal 19 Desember 2021 lalu. Eri berdalih uang tersebut sebagai bentuk perhatian pada pendidikan korban. Surat kesepakatan perdamaian kemudian diserahkan ke Polresta Pekanbaru. Kasus asusila ini bermula dari perkenalan korban berinisial A dengan tersangka AR di media sosial. Korban diajak tersangka bertemu di rumahnya. A yang masih SMP mengaku disekap dan diperkosa 2 kali. Korban berhasil menyelamatkan diri saat tersangka tertidur dan bersama orang tuanya melaporkan kasus ini ke Polresta Pekanbaru November 2021 lalu. Mengasih uang untuk biaya pendidikan anak sebanyak 80 juta pada tanggal 19 di kafe 19 Desember ya, di kafe di Jalan Tamrin. Nah, disitulah kami menyerahkan perdamaian dan kita buatkan surat, sudah kita tanda tangan itu, dan esok harinya baru kita bawa ke Polres. Ke Polres ini untuk apa, Pak? Cabut laporan. Kalau beritanya waktu itu untuk cabut laporan, kita tidak akan melanjutkan atau memperpanjang masalah lagi. Dan tidak ada tuntutan, kedua belah pihak tidak ada dendam sama sekali, dan tidak ada unsur paksa atau ancaman, tidak ada. Artinya memang kesepakatan ya, Pak? Ya, memang kesepakatan. Pak. Pemirsa, tersangka Arya, anak anggota DPRD Pekanbaru Eri Sumarni yang melakukan pemerkosaan dilepaskan dari tahanan Polresta Pekanbaru. Informasi selengkapnya sudah bergabung Ketua Tim Kuasa Hukum Korban, Dedi Haryanto Lubis. Selamat sore, Pak Dedi. Selamat sore, Mbak Sylvia. Baik, Pak Dedi, apakah Anda tahu ada uang damai sebesar 80 juta rupiah yang diserahkan oleh keluarga tersangka kepada keluarga korban? Ya, proses penyerahan uang itu kita mengetahui, Mbak Sylvia. Bagaimana bisa sampai terjadi proses penyerahan uang dari tersangka Arya kepada korban? Baik, ceritanya begini. Setelah kita membuat laporan, itu orang tua pelaku hampir setiap hari mendatangi keluarga korban. Mendatangi orang tua korban, meminta maaf, memohon, menangis untuk dilakukan perdamaian. Nah, pertemuan itu berlangsung beberapa kali. Memang kita dari tim kuasa hukum tidak terlibat karena itu memang pertemuan antar keluarga, antar kedua belah pihak orang tua. Tapi kita diberitahu oleh orang tua korban. Nah, kita mempersilahkan. Nah, pada akhirnya setelah beberapa kali pertemuan, tercapailah sebuah kesepakatan antara pihak keluarga korban dan pelaku untuk melakukan suatu perdamaian. Seperti itu, Mbak Sylvia. Oke, kalau dari keluarga tersangka Arya ini yang datang langsung untuk melobi keluarga korban siapa? Apakah ibu tersangka Arya yang merupakan anggota DPRD, Eri Sumarni? Keduanya, bapak pelaku dan ibu pelaku. Datang langsung untuk melobi keluarga korban ya? Kalau ya, sebelum datang langsung. Baik, sebelum adanya pelaporan ke kepolisian, apakah tindakan untuk menegosiasi atau meminta maaf sudah dilakukan oleh keluarga pelaku atau baru setelah dilaporkan dan menjadi tersangka saja?
eh, baru setelah ada laporan. Jadi kejadian ini kan September 2021. Nah, setelah kejadian sempat ada pertemuan setelah orang tua korban menjemput anaknya dari rumah pelaku, rumah Ibu Iris Marni. Sempat ada pertemuan, tapi setelah itu tidak ada lagi pertemuan. Sampai hampir 2 bulan tidak ada kabar. Karena pada saat itu orang tua korban mengakui bahwasanya orang tua pelaku berjanji akan menanggung seluruh biaya pendidikan korban. Tapi setelah 2 bulan pasca kejadian tidak pernah ada komunikasi lagi. Oke. Jadi Pak, selain uang 80 juta rupiah ya nominalnya, apakah ada janji atau iming-iming lain selain itu? Atau mungkin Anda mendengar apakah ada tekanan untuk membiarkan atau untuk akhirnya menyepakati ada damai antara kedua belah pihak? Kalau janji lain tidak ada ya, yang sepengetahuan kita. Tapi pembicaraan mereka di rumah korban kita tidak mengetahui sepenuhnya. Tapi pada saat proses penandatanganan perdamaian itu tidak ada janji lain. Kalau tekanan justru orang tua korban mengakui sebelum buat laporan yang ada intervensi. Bahkan ada ancaman akan dilaporkan juga. Tapi setelah kita buat laporan, hal itu tidak ada lagi. Oke. Baik, terima kasih atas keterangan Anda Ketua Tim Kuasa Hukum Korban Dedi Haryanto Lubis telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.